Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya semata saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah. Semoga semakin mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan rasa aman, rasa tenang jiwa kita, batin kita, sehingga kita semakin mantap dalam mengukir prestasi amal soleh dalam hidup dan kehidupan ini. Sebab tidak mungkin orang yang hatinya tidak tenang ada kekuatan untuk beramal soleh dalam hidup ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita yang lalu. Kita sudah memasuki kajian al-wala wal bara. Kemarin kita sudah mendefinisikan tentang al-wala al-bara, akidah al-wala al-bara, di mana akidah al-wala al-bara ini didefinisikan sebagai penyesuaian diri kita sebagai seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, serta apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, baik dalam perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Kalau al-wala terkait dengan penyesuaian diri kita kepada apa yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah, itulah yang kita cintai. Yang dibenci oleh Allah, itulah yang kita benci. Itu al-bara. Karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, al-wala wal bara ini terkait dengan perkataan, seperti zikir, itu dicintai oleh Allah. Sedangkan mencela, menghina, menggunjing dan seterusnya, menuduh, dibenci oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah itu kita cintai, kita lakukan. Yang dibenci oleh Allah itu kita benci, kita tinggalkan. Yang berupa perbuatan seperti sholat yang baru saja kita lakukan, puasa yang akan kita kerjakan insyaallah bulan Ramadan ini, zakat, sedekah, serta semua kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bagi orang yang sudah bersyahadat dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu kita cintai pula. Ya, perbuatan yang seperti itu. Begitu pula perbuatan yang dibenci seperti zina, minum khamr, riba, dan seterusnya. Bagi orang yang sudah bersyahadat, maka dia sudah beral-wala, beral-bara. Maka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, juga kita benci. Ya, kita sudah melakukan al-bara. Kepercayaan, umpamanya iman, tauhid. Orang yang beriman dicintai oleh Allah. Orang yang bertauhid dicintai oleh Allah. Orang yang musyrik, orang yang melakukan syirik, orang yang melakukan kekafiran, kufur, ya, dibenci oleh Allah. Kita benci pula. Jadi perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekufuran kita kepada Allah, ya, kesyirikan kita kepada Allah, harus kita benci. Allah juga membenci, Rasulnya juga membenci. Kita benci itu. Juga bisa berupa orang,
orang-orang yang dicintai oleh Allah harus kita cintai pula. Sedangkan orang-orang yang dibenci oleh Allah juga harus kita benci. Nah ini yang mungkin belum terbersit di benak kita ini. Orang-orang yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Orang yang dibenci oleh Allah juga harus kita benci. Orang-orang beriman yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, itu dicintai oleh Allah. Jadi orang yang beriman yang mentauhidkan Allah dicintai oleh Allah. Karena itu mereka harus kita cintai. Dan orang-orang kafir serta musyrik itu dibenci oleh Allah. Ya, harus kita benci juga. Nah ini yang gak mudah Bapak sekalian. Kita selama hidup di negeri ini, ya, diabu-abukan, ya, disamakan saja itu semuanya. Ya, bahkan orang yang mengaku Muslim kadang-kadang lebih mencintai orang kafir daripada orang apa? Islam. Tuh. Ya, jadi ini yang salah. Kenapa hal ini terjadi Bapak dan Saudara dan dilakukan dan ini merupakan ajaran dalam Islam? Karena orang yang sudah bersyahadat itu berkewajiban untuk menyatakan, membuktikan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh ragu-ragu lagi dalam hidup dan kehidupan ini. Dan kebenaran itu harus dinyatakan dalam hidup dan kehidupan ini dengan hujjah yang kuat. Nah, dibuktikan dalam kehidupan ini dan dimenangkan dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan sampai dikalahkan. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, ya, yang kita sudah syahadatkan, kita nyatakan, kita proklamasikan itu, selanjutnya harus kita amalkan, kita buktikan dan kita menangkan. Dan kita menangkan. Oleh karena itu kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Tidak boleh ragu-ragu lagi. Nah, orang yang memiliki prinsip seperti ini harus ada. Prinsip terhadap kebenaran seperti ini harus ada dalam hidup dan kehidupan ini. Dan dia harus penuh dengan keberanian. Melakukan mujahadah untuk memenangkan yang hak ini, mengalahkan yang batil. Nah, di sisi lain ada iblis, ada setan. Ada manusia yang terpengaruh oleh setan. Ya, mereka memihak kepada kekafiran, kesyirikan dan lain sebagainya. Mereka berpihak pada yang batil dan kita berpihak pada yang hak. Dan memang itulah kehidupan. Antara yang hak dan yang batil itu tidak pernah bertemu. Dan kita tidak boleh kompromi, mengkompromikan antara yang hak dan yang batil. Kita melakukan mudahana saja, melemahkan diri saja, tidak boleh. Yang hak harus tegak apa adanya. Begitulah prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Muhammad itu ketika membawa kebenaran bahwa sekalian Al-Qur'an itu, maka Al-Qur'an itu tidak pernah, atau wahyu itu tidak pernah dinegosiasikan. Ya, dikompromikan dengan ide-ide manusia. Ketika Muhammad sudah membawa wahyu, maka sikapnya adalah non-kooperatif. Ya. Tidak boleh Al-Quran ini disesuaikan sudah dengan situasi dan kondisi. Nggak murni lagi, tidak seperti itu sikap Muhammad. Ya, Quran itu harus apa adanya, karena itu kebenaran mutlak. Tidak boleh disesuaikan sesuai dengan tradisi, situasi, kondisi manusia yang ada itu. Justru manusia yang ada, kondisi yang ada, situasi yang ada harus disesuaikan dengan Al-Quran. Bukan sebaliknya, Pak. Jadi kebenaran itu begitu yang dibawa oleh Muhammad. Ketika Muhammad menerima wahyu dan beliau sudah punya modal kepercayaan, modal moral di tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu dengan mendapatkan gelar Al-Amin, maka selanjutnya Allah berikan kepercayaan kepada Muhammad untuk membawa wahyu itu. Ketika membawa wahyu, dan itulah solusi terhadap seluruh problem kemanusiaan, maka sikap Muhammad non-kooperatif, tidak kompromi. Maka ketika kebenaran datang, maka lahirlah manusia-manusia yang tidak sepakat atau menentang. Maka lahirlah kelompok Abu Jahal, gitu Pak ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu masih keluarga sendiri. Gitu. Jadi Muhammad lahirlah pula yang menentang dengan habis-habisan, itulah kelompok Abu Jahal CS. Ketika Musa datang berwahyu, maka
munculnya siapa? Fir'aun. Ketika Ibrahim bawa kebenaran, maka muncullah Namrud. Begitulah Bapak sekalian. Jadi dan itu menjadi sunnatullah. Ya, sehingga Allah menyatakan walan tajid li sunnatillahi tabtila walan tajid li sunnatillahi tahwila. Tidak ada perubahan, tidak ada pergeseran. Begitu sunnah Allah berjalan dalam kehidupan ini. Nah, ketika al-haq tiba, maka mereka yang berpihak pada yang al-batil juga siap. Dan itulah kehidupan. Sama dengan ketika Adam diturunkan ke bumi, iblis juga diturunkan ke bumi. Dan bumilah tempat bertanding antara Adam dan iblis beserta anak cucunya sepanjang zaman. Dan kebenaran ini diteruskan oleh para nabi dan rasul sepanjang zaman pula. Dan itulah musuh-musuhnya, yaitu iblis beserta anak cucunya, setan dalam bentuk manusia dan jin, itu pula musuh bebuyutan sepanjang zaman. Nah, begitulah bapak-bapak dan saudara sekalian berbahagia. Jika pembawa yang hak ini sudah melemah, maka tidak mungkin kebenaran itu menyinari kehidupan ini, membawa kebaikan dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, karena itu maka pelanjut risalah Rasul Muhammad SAW harus memiliki sikap seperti itu sebagai konsekuensi orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, termasuk Pak ya, pada kitab-kitabnya. Sikapnya adalah tidak kompromi. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia. Nah, orang yang seperti Muhammad dan pelanjut Muhammad, selanjutnya lahirlah Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya begitu, masuk Umar, Utsman dan seterusnya begitu Pak. Itu adalah merupakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya membawa petunjuk dalam hidup dan kehidupan ini. Tapi begitu pada sisi lain melahirkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan selanjutnya begitu sebagai musuh bebuyutan. Supaya hidup ini ada dinamikanya, ada romantikanya. Ya. Kalau hidup itu tidak ada pertentangan antara yang hak dan yang betul, itu sepi-sepi saja Pak. Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau tidak menegakkan yang hak? Sepi-sepi saja. Nah, tetapi di sisi lain ada orang yang seperti Abu Talib Pak. Ini ada Muhammad, ada Abu Talib, ada Abu Jahal, gitu Pak. Jadi Abu Talib itu mengakui bahwa Muhammad itu benar, wahyu yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Tapi, nah itu Pak. Tapi kita ini kan pejabat, tapi kita ini kan penguasa, tapi kita ini kan Indonesia, dan seterusnya. Tapi Pak, ngakui Muhammad itu benar, wahyu itu benar. Tapi gimana kan kita ini bangsawan, itu ya. Ya, pamannya Nabi lagi-lagi itu sekalian. Jadi ada Abu Talib. Abu Talib itu disegani oleh Abu Jahal CS, disegani juga oleh mereka orang-orang kafir ini. Muhammad juga begitu, namanya paman sebagai negarawan, bangsawan. Nah, tapi Muhammad tidak mau menjadi Abu Talib, apalagi menjadi Abu Jahal. Gitu sekalian. Muhammad tetap Muhammad, ya, membawa kebenaran apa adanya. Walaupun suatu ketika Abu Jahal ini mendatangi Abu Talib, Abu Talib, tolonglah ponakanmu itu. Janganlah mendakwakan agama yang untuk menggantikan agama nenek moyang kita. Ini kan ini luhur nenek moyang kita, masa mau diganti dengan la ilaha illallah untuk mengabdi hanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, untuk membumikan Al-Quran seperti sunnah Muhammad, sunnah Rasulullah. Itu sekalian. Ya, kadang-kadang Abu Talib juga tertekan oleh ulah orang kafir ini. Sehingga Abu Talib memanggil ke Muhammad, Muhammad, sini. Nah, tolong nak, gunanya, anaknya, gunakannya. Salahlah kamu, gimana lah meninggalkan ya apa yang kamu lakukan itu, sudah ngikutilah. Ya, atau kamu melemah sedikit lah, bagaimana ngatur-ngatur, menyesuaikan. Nah, begitu sekalian. Apa kata Muhammad? Wahai pamanku, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk berhenti untuk membawa wahyu ini, ya, aku tidak akan berhenti sampai tegak, atau saya mati karenanya. Nah itu sekalian, itulah bahasa syahadat. Bahasa apa Pak? Syahadat. Begitu orang yang sudah bersyahadat itu, bahwa sekalian terhadap kalimat tauhid ini,
Tidak mungkin dia melepaskan tanggung jawab untuk memikul amanah Allah, menegakkan yang hak, membumikan wahyu dalam kehidupan ini. Ini yang menyelamatkan manusia. Masa ditinggalkan? Kalau sekali mereka meletakkan matahari dan kananku, bulan di dan kiriku untuk berhenti, tidak akan berhenti wahai pamanku, sampai tegak atau saya mati karenanya. Itulah namanya sikap non kooperatif, non kompromi dalam menegakkan apa? Al-haq, kebenaran itu. Sehingga kebenaran yang bersifat mutlak yang berupa wahyu ini merupakan lapangan tauqifi, lapangan ittiba, lapangan komando. Tidak boleh didemokratisasikan dengan pikiran-pikiran manusia. Karena pikiran manusia itu bersifat relatif, terbatas, dan pikiran manusia itu situasional dan kondisional, Bapak sekalian. Sedangkan wahyu itu bersifat mutlak kebenarannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit seisinya ini, menciptakan manusia ini berdasarkan hukum-hukum, rumus-rumus, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan, berdasarkan syariat, berdasarkan ilmu Allah yang namanya wahyu tersebut. Nah itu sekalian. Jadi manusia menciptakan alam semesta termasuk manusia ini berdasarkan hukum-hukum yang telah pasti, yaitu wahyu itu sendiri, Al-Quran itu sendiri. Tidak mungkin wahyu ini mengikuti selera hawa nafsu manusia. Justru sebaliknya, manusia itulah yang harus mengikuti ketentuan dan ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia. Nah, karena itu Bapak sekalian berbahagia, kalau kita sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka di sana lahirlah akidah al-wala wal bara. Apa yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Ya, apa dan siapa yang dicintai oleh Allah harus kita cintai. Apa yang dibenci dan siapa yang dibenci oleh Allah harus kita benci pula. Kenapa? Karena memang seperti itu sikap terhadap kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak dan Saudara sekalian, kedudukan akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam. Akidah al-wala wal bara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat Islam. Pertama, ia merupakan bagian penting dari makna syahadat. Maka ungkapan tiada Tuhan dalam syahadat, tiada Tuhan selain Allah, berarti melepaskan diri dari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyatakan la ilaha illallah, berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diabdi secara hak dalam hidup ini kecuali Allah. Mengabdi berarti merendahkan diri dengan penuh pasrah dan tunduk serta taat, melaksanakan perintahnya dengan penuh rasa cinta, menjauhi larangannya dengan penuh rasa takut agar Allah ridho kepada kita. Sehingga seluruh perbuatan lahir dan batin yang mengundang ridho Allah itulah beribadah. Maka makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diabdi secara hak dalam hidup ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti hidup kita itu hanya mencari ridho Allah, bukan ridho yang lain. Bukan ridho gubernur, bukan ridho presiden, bukan ridho jenderal, bukan ridho siapapun, tidak. Tapi yang kita cari dalam hidup ini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi syahadat. Sebagaimana firman-Nya, walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut adalah semua yang disembah selain Allah. Pak, taghut itu adalah apa saja yang disembah selain Allah. Jadi kalau kita ada selain Allah yang kita mau merendahkan diri dengan penuh kepasrahan dan ketundukan untuk taat, ya, atau takut, kita takuti atau kita cari keridhaannya selain Allah, itulah tauhid. Makanya tidak boleh kita mendidik, mengajari, memerintah anak-anak kita supaya anak-anak takut pada kita, sehingga perintah kita ditaati oleh anak-anak kita, itu salah. Apa yang kita perintahkan kepada anak kita, apa yang kita larangkan kepada anak kita, itu harus apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan semata-mata dalam rangka ya mensosialisasikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
Tidak ada kepentingan pribadi. Ya Pak ya, tidak ada kepentingan apa? Pribadi. Oleh karena itu kita lakukan ya pembinaan kepada anak kita supaya memiliki kesadaran yang baik akan hakikat hidup, sehingga memahami tentang kedudukan hidupnya, fungsi peran dan tugas tanggung jawab hidupnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua ini sekedar menyampaikan. Oh, Nabi saja sekedar apa? Menyampaikan. Wa ma arsalnaka illa balahul mubin, illal balahul mubin. Aku tidak mengutus engkau kecuali sebagai penyampai yang nyata. Menyampaikan saja Nabi itu. Ya, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, karena memang Allah merintahkan kita untuk taat kepada Allah dan apa? Rasulnya. Hakikat ketaatan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, jadi setiap umat itu sudah pernah diutus oleh Allah Rasul, yang tugas Rasul itu mengajak kepada manusia ini satu saja. Anikbudullah. Yaitu mengabdi kepada siapa? Allah. Wajtanibut tauhid, dan menjauhi tauhid. Jangan menyembah selain menyembah Allah. Ya, tidak boleh selain Allah disembah. Ya, tidak boleh selain Allah kita merendahkan diri, pasrah, taat. Ya, untuk kita cari keridhaannya, tidak boleh. Hanya Allah saja. Nah, kedua, Bapak sekalian, dalam kedudukan akidah al-wala wal-bara dalam syariat Islam merupakan bagian dari ikatan iman yang terkuat. Nah, merupakan bagian daripada ikatan iman yang terkuat. Ya, jadi merupakan akidah Islam yang terkuat, bagian dari akidah Islam yang sangat kuat, yang terkuat. Rasulullah sendiri bersabda, "Awthaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bapak sekalian berbagi ya. Jadi jangan sampai kita ini cinta dan benci bukan karena siapa? Allah. Landasan kita cinta adalah karena Allah. Di dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh emosional, istilahnya begitu. Tidak boleh situasional, tidak boleh kondisional. Kita bangun kecintaan dan kita bangun kebencian itu karena Allah. Ya, karena Allah. Makanya di sini pentingnya kita, apa yang dibenci oleh Allah itulah kita benci. Sebaliknya apa yang dicintai oleh Allah itulah yang kita cinta. Dan itulah makna daripada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Selanjutnya Bapak sekalian berbahagia, kedudukan akidah al-wala wal bara itu yang ketiga adalah merupakan sebab utama yang menyebabkan hati ini bisa merasakan manisnya iman. Jadi kalau kita ini sudah memiliki akidah al-wala wal bara, maka kita akan merasakan, menikmati lezatnya iman, manisnya iman. Sebagaimana sabda Nabi, "Salatun man wajadahunna wajada halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa ayyakraha ayyarji'a ilal kufri ba'da idh anqadahu Allah min kama yakrahu ayyuqdafa finnar." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada 3 hal yang jika seseorang mendapatkannya dalam dirinya, ia niscaya akan merasakan manisnya iman. Yaitu, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari dirinya sendiri. Hendaklah ia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Hendaklah ia benci pada kekufuran seperti bencinya untuk dilemparkan ke dalam neraka setelah Allah menyelamatkannya daripadanya. Jadi ada 3 Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati. Kita akan menikmati, merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Di antaranya adalah ya, kita mencintai seseorang karena siapa? Karena Allah. Ya, pertama kita tidak boleh ya mencintai selain Allah dan Rasulnya lebih dari Allah dan apa? Rasulnya. Tidak boleh. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apa saja, siapa saja, daripada dirinya, daripada bapaknya, daripada apa saja. Itu penting sekali. Jadi sebagai wujud
bahwa kita bersyahadat dengan tauhid la ilaha illallah itu dan Muhammad Rasulullah adalah kita yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apa saja dan siapa saja. Dan kita selanjutnya mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita membenci kekufuran sebagaimana kita benci dilemparkan ke dalam api neraka. Seperti itu kita bencinya terhadap kekafiran. Nah, 3 hal itu yang membuat kita ini mendapatkan atau menikmati manisnya iman atau lezatnya apa? Iman. Bapak dan saudara sekalian, kalau kita mencintai seseorang karena duit, ya, karena kedudukan, karena jabatan atau karena dunia, sementara saja Pak. Kalau sudah tidak ada hubungan bisnis, nggak cinta lagi ya itu Pak ya. Kalau kita mencintai seseorang karena cantiknya, nah kalau sudah nggak cantik lagi nggak cinta kita Pak, betul Pak? Ya. Kalau kita mencintai seseorang karena kedudukannya, karena dia presiden kita cintai dia. Kalau nggak jadi presiden, sudah nggak cinta lagi kita. Kalau kita mencintai seseorang karena kecantikannya, kalau hilang habis cantiknya, kalau sudah bosan melihat, nggak cinta lagi Pak, ya Pak. Ya, makanya artis-artis itu kok setiap saat ganti apa pasangan, ya? Karena nikahnya karena kecantikannya Pak, karena kegantengannya, bukan karena agamanya. Bukan fadfar bidatid, bukan memilih pasangan atas dasar agamanya, bukan karena apa? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya kedudukan akidah al-wala al-bara yang keempat, yaitu merupakan tali hubungan di atas mana masyarakat Islam dibangun. Kalau sekalian kami hormati, masyarakat Islam itu baru mewujud apabila ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjadi ikatan kita. Orang yang sudah bersyahadat itu maka haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya Pak. Jadi kalau sudah bersyahadat di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah saudara kita. Tuh. Sekarang tidak boleh kita merendahkan saudara kita yang sudah bersyahadat, yang sudah sepakat hidupnya untuk mengabdikan, untuk diabdikan hanya kepada Allah sebagaimana Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga dia sepakat dengan Quran dan Sunnah, maka dia adalah saudara kita, saudara seakidah, seikatan, saudara seiman. Maka haram darahnya. Tidak boleh kita bertengkar, istilahnya begitu Pak. Apalagi bermusuhan, meneteskan darah. Tidak boleh kita membunuh saudara kita seiman. Haram kehormatannya, tidak boleh kita melecehkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Tak boleh kita merendahkan, menghinakan, mengejek sesama orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun lain partai, lain golongan, Pak, ya Pak. Nah, lain suku, lain bangsa. Tetapi kalau sudah terikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah satu kepemimpinan, satu umat, satu masyarakat. Dan inilah ikatan kebenaran yang tidak dibatasi oleh kepentingan pribadi, golongan, suku, bangsa. Ya, lepaslah namanya asabiyah itu. Ya, fanatisme kelompok, fanatisme golongan itu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, karena itu orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, gitu Pak. Nah, ini perlu kita latih itu. Bagaimana saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah mencintai saudara yang di NU seperti mencintai dirinya sendiri. Begitu pula yang NU, yang Salafi, ya, yang Hizbut Tahrir, ya, yang Tarbiyah dan lain sebagainya. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman kalian sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai apa? Dirinya sendiri, Bapak dan Saudara sekalian. Nah, kita didik, kita latih diri kita, keluarga kita, kelompok kita, anggota partai kita, nah, aliran kita, karena ada aliran-aliran juga itu sekalian, madhab. Gimana kita mencintai saudara kita yang sudah bersyahadat itu seperti mencintai diri kita sendiri. Sebab tidak sempurna iman kita sebelum mencintai saudara kita sama dengan mencintai diri kita sendiri. Sehingga Rasulullah juga memerintahkan ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Cintailah saudaramu
sebagai bagi saudaramu sesuatu yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Cintailah untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya kedudukan akidah al-wala wal-bara ini yang kelima adalah pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, kalau kita ini sudah memiliki akidah al-wala wal-bara sebagai konsekuensi dari syahadatain kita, maka selanjutnya orang yang mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya, dalam kehidupannya, dalam perjalanannya. Rasulullah sendiri bersabda, al-mutahabbuna fiyya ala manabirin min nuri yaumil qiyamah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan berada di atas mimbar dari cahaya pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita mencintai karena siapa? Allah, nanti akan ditempatkan pada mimbar-mimbar yang bercahaya di hari apa? Kiamat kelak. Nah, ini mari kita bangun suasana persaudaraan, ya, percintaan sesama kita atas dasar iman, atas dasar karena cinta kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya juga sabda Nabi, sabatun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, wa minhum rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Di antara adalah 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di mana dia ada naungan, kita tahu naungannya. Di antaranya adalah 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, dengan mana mereka berkumpul dan berpisah juga karena siapa? Allah. Jadi kalau kita ini sudah dimadu cinta karena Allah, kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah, maka orang yang seperti itu kelak akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa Bapak sekalian yang berbahagia. Jadi mari kita bangun suasana persaudaraan itu, suasana ruhama, penuh kasih, penuh sayang di antara kita ini. Jangan sebaliknya antara kita hanya kan perbedaan usoli nggak usoli, ya, perbedaan angkatan nggak angkatan, perbedaan jenggot nggak jenggot. Kita sudah bertengkar, pukul-pukulan, saling membelakangi. Naudzubillah min dzalik. Berarti kita masih belum memahami akidah al-wala wal bara dengan baik. Keenam, perintah syariat untuk mendahulukan hubungan ini daripada hubungan yang lain. Pak sekalian berbahagia, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardunaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, sungguh jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, sanak keluargamu, harta yang telah kau usahakan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kamu cintai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada melaksanakan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya dalam kurung menghadapnya, dan Allah sekali-kali tidak akan menunjuki kaum yang fasik seperti itu. Nah, bapak-bapak dan sekalian yang berbahagia, jadi kita ini tidak boleh mencintai apa saja, mendahului Allah dan apa? Rasulnya, dan jihad di jalan apa? Allah. Jangan sampai cinta kita kepada harta, kepada kedudukan, kepada keluarga, anak, istri dan lain sebagainya itu mengganggu kecintaan kita kepada Allah, mengganggu kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mengganggu jihad kita, perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, Pak. Ya, untuk kita pahami agar kita mampu menundukkan sesuatu pada tempatnya secara baik dan benar. Ketujuh, Bapak sekalian, ya, kedudukan akidah al-wala wal bara ini adalah dengan mengaplikasikan konsep akidah ini, kita akan memperoleh walayatullah, perlindungan dan kewalian dari Allah
sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hajar dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, bersekutu karena Allah dan bermusuhan karena Allah, sesungguhnya hanya dengan walayatullah, perlindungan dan kewalian dari Allah itulah diperoleh. Nah, Bapak sekalian berbahagia. Jadi walayatullah itu yaitu perlindungan dan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya diperoleh dengan cara mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah. Disitulah perlindungan, pertolongan dan kecintaan Allah atau kewalian Allah diberikan kepada seseorang. Kedelapan, akidah ini merupakan tali penghubung yang kekal di antara manusia hingga hari kiamat. Kesembilan, akidah ini merupakan syarat sahnya ucapan syahadat yang menyebabkan seseorang masuk Islam. Dan kesepuluh, orang yang mencintai sekutu selain Allah beserta agamanya dan membenci Allah beserta agama serta pengikutnya, maka dia adalah kafir. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ke-11, karena al-wala wal bara adalah penyempurna keimanan. Man habba fillah wa bahada fillah wa ata'lillah wa mana lillah faqad istakmalal iman. Begitulah Bapak-bapak dan saudara sekalian kedudukan akidah al-wala wal bara. Karena waktu, maka kita sudahi sampai di sini. Terima kasih dan mudah-mudahan kita menjadi paham konsekuensi daripada syahadatain. Kita memiliki akidah al-wala wal bara. Membenci karena Allah, mencinta karena Allah, dan membenci karena Allah. Apa yang dicintai oleh Allah, itulah yang kita cintai. Dan apa serta siapa yang dibenci oleh Allah, itulah yang kita benci dalam hidup dan kehidupan ini. Demikian, mudah-mudahan terjadi furqanisasi dalam hidup dan kehidupan kita, terjadi pembedaan antara yang hak dari yang batil. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Mari kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.